Halo, selamat datang di channel Gua Santi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Baik itu yang bertanya dari Instagram, kemudian melalui Facebook, ataupun melalui kolom komentar. Halo, selamat datang di channel Gua Santi. Agar tidak ketinggalan informasi dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe buruan. Nah, untuk pertanyaan pertama, Kak, bagaimana nih kalau seandainya kita ikut CPNS 2021 ini, kemudian kita juga ikut pendaftaran Nusantara Sehat Agustus 2021 ini? Apakah kita boleh ikut keduanya? Itu boleh saja. Nah, bagaimana kalau seandainya kita lulus seleksi administrasi Nusantara Sehat 2021? Kemudian kita tidak mau mengambil Nusantara Sehat ini karena takutnya nanti jadwalnya bentrok sama tes SKD. Nah, itu kemungkinan akun teman-teman itu di Nusantara Sehat itu akan di blacklist. Kalaupun tidak di blacklist, mungkin untuk pendaftaran selanjutnya teman-teman mungkin akan dipertimbangkan untuk lulus atau enggaknya, karena bisa jadi kalau tidak ada kualifikasi pendidikan teman-teman yang mendaftar, baru kemungkinan teman-teman akan lulus. Jadi peluang lulusnya itu agak kecil kalau seandainya teman-teman tidak lanjut ke tahap seleksi tahap 2. Kemudian kalau seandainya ini teman-teman udah lulus seleksi tahap 1, lulus seleksi tahap 2, kemudian teman-teman itu melakukan pembekalan. Pembekalan itu misalnya di luar daerah atau di luar provinsi teman-teman. Nah, kemudian jadwal SKD CPNS 2021 ini keluar. Nah, bagaimana itu, Kak? Apakah kita boleh ikut ujian CPNS atau tidak gitu? Beberapa tempat pembekalan itu atau babelkes itu biasanya kalau kita meminta izin berdasarkan pengalaman kemarin, bahwa itu kita diizinkan 1 hari, cuma 1 hari untuk mengikuti seleksi penempatan. Nah, bagaimana itu jauh? Itu tergantung kita lagi. Kalau rasanya sanggup dalam 1 hari itu kita menempuh jarak tempat kita dengan lokasi tes dengan pembekalan, maka silakan teman-teman untuk mengikuti ujiannya gitu. Jadi itu teman-teman bisa tanyakan langsung ke panitia pada saat pembekalan. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kita sudah penempatan nih, sudah lulus administrasi, kemudian jadwal seleksi, sudah pembekalan, kita sudah ditempatkan. Nah, ternyata kita lulus CPNS 2021, itu bagaimana? Nah, biasanya itu ada di grup kita masing-masing atau dinas terkait itu bertanya siapa di antara kita atau yang di dinas provinsi tersebut yang Nusantara Sehatnya lulus CPNS. Kemudian biasanya dinas tersebut meminta data-data kita, kemudian data kita dikirimkan ke pusat gitu. Jadi kita juga boleh berhenti kalau kita lulus CPNS. Jadi kita tidak akan dikenakan denda. Kemudian bagaimana kalau pada saat penempatan itu kita hamil? Nah, kemungkinan kan kalau kita hamil itu untuk melahirkan itu kita memerlukan izin. Itu izinnya biasanya lebih dari sebulan. Sedangkan cuti itu hanya kita dapat 12 hari. Nah, apakah pada saat kita izin itu gaji kita itu tetap diberikan full sama pusat atau gimana gitu? Nah, biasanya berdasarkan itu sebenarnya tergantung dari dinas setempat lagi. Biasanya kalau seandainya kita mengambil cuti 12 hari itu, gaji kita tetap masuk full sama insentifnya. Nah, kemudian pada saat kita izin itu minimal, ini kalau nggak salah, soalnya saya udah lupa juga, kalau kita izin itu sebelum dari 21 hari itu kita tetap dibayarkan gaji, itu tetap dibayarkan gaji pokok, tetapi kita tidak dibayarkan insentif. Nah, teman-teman kan harus tahu dulu berapa gaji pokoknya, berapa insentifnya gitu. Jadi kemudian kalau lebih dari 30 hari kemudian ada surat dari dinas ini,
masuk ke pusat, kalau kita itu izin lebih dari 30 hari, nah biasanya pusat itu memberhentikan gaji kita, baik itu gaji pokok maupun insentif kita. Nah, untuk proses izinnya itu bagaimana? Biasanya untuk izin itu ada di akun masing-masing teman-teman. Kemudian kita mengajukan kepada kepala puskesmas dan selanjutnya mengajukan ke dinas kesehatan setempat. Nanti kemudian dinas setempatlah yang mengurusnya ke bagian penelitian Nusantara Sehat atau ke bagian pusat. Kemudian ada juga pertanyaan seperti ini. Kenapa kualifikasi pendidikan saya tidak buka ya di rekrutmen Nusantara Sehat, baik itu individu ataupun tim di Agustus 2021 ini? Itu kenapa ya? Kok yang buka cuman kualifikasi pendidikan itu? Nah, di sini buat teman-teman yang umum yang belum mendaftar Nusantara Sehat, bahwasanya kita ada terjadinya penumpukan alumni Nusantara Sehat. Nah, jadi biasanya untuk penempatan itu selalu buka, tetapi pembukaan Nusantara Sehat itu tidak buka. Nah, penempatan yang buka ini biasanya itu untuk alumninya. Misal buka kualifikasi pendidikan bidan, itu buka lokus atau pemilihan lokasi penempatan untuk bidan gitu kan. Nah, untuk bidan itu nanti akan dimunculkan beberapa puskesmas. Nah, biasanya untuk puskesmas itu yang dibutuhkan itu, sedangkan yang mendaftar itu ada sekitar 60 atau 30 orang dalam satu puskesmas. Nah, itu pun adalah alumni. Jadi mereka sama mereka itu masih bersaing untuk mendapatkan penempatan gitu. Jadi kemungkinan kenapa kualifikasi pendidikan teman-teman itu nggak buka, sedangkan kuota untuk penempatan lokasi penempatan itu sudah penuh terus sama alumni-alumni yang dari Nusantara Sehat tersebut. Jadi, apabila penempatan untuk kualifikasi pendidikan teman-teman itu dari siklus 1 sampai siklus 5 pemilihan penempatan tidak terpenuhi oleh alumni, maka itu akan dilakukan pembukaan rekrutmen Nusantara Sehat untuk selanjutnya. Untuk mengenai informasi Nusantara Sehat, teman-teman bisa pantau terus YouTube ini, channel ini. Kemudian teman-teman juga pantau terus website Nusantara Sehat. Kemudian teman-teman juga bisa memantau IG Nusantara Sehat. Nah, untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan di video kami selanjutnya. Buat teman-teman yang ingin mengetahui informasi seputar Nusantara Sehat atau kesehatan lainnya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe.